Hai teman. Halo. Hai. Kamu teman. Kak, maaf banget ya Mas Adit, tapi saya benar-benar nggak ada dapet imajinasi saya ini jadi apa, semua segala macam. Jadi mau dibilang saya nggak dapet ekspresinya, tentu jelas saya nggak dapet ekspresinya karena saya nggak ngerti saya jadi apa sebenarnya. Udah jelas kamu di situ temannya Tarzan. Siapa lagi kalau bukan monyet? Jadi saya jadi monyet. Kenapa? Ada masalah? Oh, ini referensi dari sinetron saya yang dulu ya Pak? Oh iya. Oke, udah bikin aja adegan yang aneh-aneh, suruh joget-joget. Udah gini ya. Oke, berarti saya nggak ada dialog ya. Yuk. And action. Oke. Oke, kita pasang backsoundnya. Ding, 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 enggak, ding, 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 enggak, ding, 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 enggak, ding, 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 ding. Tarzan dan teman pergi ke pasar. Aduh, kalau jadi topeng monyet kayak gini sih jujur saya ngerasa gimana ya, ya udah deh nggak apa-apa deh, karakter itu karakter. Saya juga pernah memainkan monyet ya kan, monyet cantik itu, dan itu pun saya masih muda banget, dan tapi itu profesional loh Pak, nggak kayak gini loh. Oh, dia marah, dia ngambek, akhirnya Yuki ngambek. Oke, ini yang gue cariin. Kalau kamu ngayal begini, mendingan saya ganti. Saya telepon produser saya. Jadi silakan deh Bapak telepon produsernya. Nanti dulu. Saya mau cari penggantinya dulu. Aduh, Halo. saya udah buang-buang. Halo, Pak. di sini. Ini bagaimana pemainnya nih? Siapa? Yuki Kato. Nggak profesional banget saya, grade gen sana kemari. Nggak bisa. Malah kebanyakan komplain. Gimana kalau ganti Ariel Tatum aja? Dia lebih bagus kayaknya tuh. Oke. Iya, Yuki mukanya kesel banget. Oke, makasih. Udah, saya boleh pergi ya sekarang kalau gitu. Saya tunggu dulu Ariel Tatumnya. Lagi di calling sebentar. Ya kan saya udah nggak jadi. Jadi buat apa saya ada di sini lagi, buang-buang waktu saya kalau Bapak emang udah nggak suka sama acting saya gitu loh. Saya aja nggak ngerti, Bapak aja nggak profesional, ya. Oke, Cukring, tahan. Lo minta nomor telepon Yuki. Mbak, Apa sih? minta nomor teleponnya dong. Oke, tahan aja, minta foto, pinjam handphonenya. Nggak mau ah. Enggak. Ntar dulu sih. Aduh. Ini apa sih? Pasti bahaya banget deh. Ih. Belagu amat, orang tuh berani suka foto sama saya. Ya udah, ayo ah. Nah. Mbaknya sonoan tuh ngapain deket-deket sama saya? Bukan ditempel-tempelin. Kan mau foto sendiri. Nah. Yukinya kabur. Ya udah, oke, yuk, kita langsung jalan yuk, Yuki. Oke, Yuki. Ayo tim semua keluar yuk. Yuk langsung jalan yuk. Nah, pemirsa, yang aneh ini penjebakan yang terakhir ini bakal seru banget dan apa ya? Ini bakal bikin sebetulnya nggak tega sih gue ngerjain ini ke Yuki. Cuman ini ya demi hari yang aneh ya kita harus wujudkan. Jadi kita akan membuat Yuki seolah-olah dia akan meninggal di sini nih. Oke, Yuki masuk ke tempat pecel lele langganannya. Oke, ada agent Krishna yang akan menggantikan jadi pelayan baru. Nah, di dalam tempat pecel lele ini ada orang-orang yang duduk di situ makan, itu adalah orang-orang kita semua. Nanti mereka kan pura-pura keracunan semua. Mbak Yuki mau minumnya apa? Anget kayak Anget. gini. Siap. Oke, biar dia makan. Oke, sekarang mau yang lain mulai ngerasa pusing, mual dan pada berjatuhan satu-satu. Ada yang kejang-kejang, ada yang pada langsung tergeletak di bawah. Oke. Mas. Yuki udah mulai bengong. Oke, Krisna lo mulai panik, Kris. Kenapa? Loh kok? Mas, ini gimana nih? Mas, kok? Astagfirullahaladzim, ini kenapa nih? Tolong, aduh, mas, minum. Oke,
Oke. Yuki bingung. Orang yang di sekitar situ makan di tempat yang sama, sementara pada berjatuhan satu-satu kayak keracunan. Mas ini, aduh, ini gimana? Aduh ya Allah, mas, ya Allah. Terus ini gimana dong? Mas jangan nangis dong, saya juga jadi panik, saya udah makan loh mas. Apa gak Mas saya udah makan loh mas. Tadi saya di belakang beli racun tikus. Jangan-jangan saya lupa cuci tangan ya Allah. Ya Allah. Oke, lo pergi minta bantuan, Krisna, pergi minta bantuan. Oke, si Yuki udah kelihatan mukanya panik banget. Oke, masuk ajin gendir yang pura-pura bisa menyembuhkan atau mengeluarkan racun. Mbak Yuki belum makan kan? Belum makan kan? Nggak, udah, terus saya Tapi nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa kan? nggak tahu saya. Mbak Yuki jaga restoran saya bentar ya. Nggak dong, Saya kamu nunggu mau orang kemana? Mas sini dong. Aduh. Saya lupa cuci tangan kayaknya mas, abis megang racun tikus. Nih mbaknya ini dong, mbaknya yang selamat nih. Mbak tapi udah makan. Mbaknya udah makan. Udah makan. Kelihatannya udah. Masnya siapa? Saya ini ya dokter tapi separuh orang pintar. Waduh. Apa, udah apa? Sekarat ini. Aduh. Masa sih enggak? Waduh, jangan dong. Maaf ya kalau Mbak Ya Yuki kamu mati-mati ya. gimana sih? Cuci tangan dong. Tanda-tanda yang namanya orang mau sekaratullah, orang mau dipanggil itu ya kayak gini tenggorokan. Jangan dong, jangan ngomong gitu dong. Astagfirullah. Please dong, jangan dong. Oke, Yuki telepon mamanya, dia panik, dia ngerasa dia bakal. Lucu banget sih. Lo bilang juga, Chris, tempat ini emang angker. Tuh kan ada foto tuh. Foto udah kita siapin. Fotonya Risa. Oke, bilang aja foto itu adalah pemilik almarhum pemilik tempat ini yang juga keracunan kena racun tikus tuh. Sebenarnya Mbak juga udah tahu kan kalau warung itu sebenarnya agak serem Mbak Yuki. Sebenarnya pemilik yang dulu juga meninggal karena keracunan. Apa mungkin ini Mbak ya? Ini kayak pembalasan gitu dia buat ngeracunin saya gitu sama pelanggan-pelanggan saya gimana? Itu tuh fotonya, itu lukisannya Mbak Yuki. Itu pemilik yang dulu lukisannya. Ya Allah Mbak Yuki. Itu mana? Itu udah meninggal yang keracunan. Enggak, sekarang tak kasih solusi. Ya udah gimana? Kalau nggak, minum, Dari tadi minum, ngobrol minum. kayak saya mau mati aja. Amit coy. Minum ini deh. Jangan. Ya Allah. Tadi saya ngaduk gini aja pakai tangan saya. Baju. Ya Allah. Saya minta maaf. Wah, bener-bener. Tahu banyak yang mati sama racun itu loh. Ya Allah, Mayuki. Saya minta maaf. Ini gelas. Ini air putih. Gak mau. Nanti ada racunnya lagi deh. Ini aja kok. Ya mau. Kok aja kok. Mbak, ini Ini suruh minum mas air aja putih, Mbak. pengen bunuh saya ya? Nih gini. Sekarang cara minumnya gini. Dimakan Mbak Yuki. Iya. Tolongin Mbak. Tolongin Udah Mbak. ngikutin aja mau selamat apa enggak. Ayo Mbak Yuki, biar supaya selamat. Racunnya lagi. Enggak. Ayo cepetan. Minum kok. Yuk. Langsung pulang. Nah, yuk. Mana? Malah di depan. Oke, Gendir bilang juga ciri-ciri orang udah mau menemui ajal tuh halusinasi akan meningkat. Dia akan bisa melihat makhluk-makhluk dunia arwah. Waduh. Tapi masih kesadarannya masih gimana? Waduh, ini udah berhalusinasi nih. Halusinasi. Orang kalau udah berhalusinasi itu biasanya langsung refleks bisa melihat makhluk-makhluk astral. Coy. Risa sama anak kecil yang itu masuk ya. Pura-pura jadi hantu. Oke, pura-pura jadi hantu. Coy. Ini udah. Sekarang yang terakhir ini berapa? 5. Satu dibilang 5. Ini satu Mbak Yuki. Astagfirullahaladzim. Oke, Yuki udah kaget nih. Syok, dia nggak mau lihat. Karena dia langsung ingat apa yang diomongin Gendir sebelumnya kan. Oke, Gendir pegang tangannya terus bilang detak jantungnya mulai hilang seolah-olah
Yuki Kato di situ lewat seolah-olah. Waduh, udah sekarat. Kenapa emang? Kenapa? Karat. Innalillahi wa Innalillahi inna ilaihi raji'un. raji'un. Meninggal, Mbah. Siapa? Mbah, nyala. Siapa? Balik. Oh, Mbah. Saya gini. Allah, kasihan anak ini masih muda. Mana meninggalnya pakai kacamata. Ini ada apa ya? Sudah karena benar. Ada apa ya? Aduh, ini ada mayat wanita. Ya, wanita. Ya Bu, ini Mbak Yuki yang artis itu Bu. Meninggal katanya. keracunan. Coy, astagfirullahaladzim. Enggak, Ibu, saya masih ada di sini, masih hidup kok. Takut deh. Duh, kok basah sih celana gue? Padahal dia masih cantik, Mbak. Belum kawin lagi, Mbak. Gimana? Astagfirullahaladzim. Kok masih ada di sini? Masanya masih ada di sini. Jangan bikin kaget aku. Mbak. Tadi barusan. Nah, ini ada yang YouTube. sekarang Ada yang gini YouTube, aja Pak. cari solusi. Astagfirullahaladzim. Jangan bikin kaget sini ini soalnya aku baru mau. Orang masih ada di sini. Kenapa, Mbak? Aduh, coy. Mbak, astagfirullahaladzim. Mbak, awas. Ini kenapa nih? Kenapa sih? Kenapa? Enggak, mau bikin. Ini saya masih ada di sini Sekarang kan mau loh. Ya Allah, bikin Mbak, ini, kita doain deh, Mbak. Siapa Kayaknya nggak sih? tenang nih, Mbak. Siapa sih di sini tuh siapa sih? Wah, Nggak ada siapa. Mbak, kita doain, Mbak. Mbak, dia kayaknya nggak tenang deh, Mbak. Doain di sini. Ya, astagfirullahaladzim. Gimana ya, ini soalnya Astagfirullahaladzim. kayak Aduh, Mbak. Jangan, ada kan? Saya juga, Mbak, tadi dia pegang-pegang gini, Mbak. masih Saya masih ada di penasaran sini apa? loh. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak, ini Astagfirullahaladzim. udah mulai serem, Mbak. Mbak, tolong dong. Mbak, maaf ya, Mbak. Nggak ada siapa-siapa di sini. Karisa mendekat, lo mulai panggil Yuki. Mbak. Coy, astagfirullahaladzim. Mbak sudah bisa melihat saya. Nggak bisa. Itu artinya Mbak bukan lagi ada di alam dunia. Enggak, bohong, enggak. Mulai masuk dong agent satu persatu dong yuk. Masuk. Oke, pura-pura semua agent ngeliatin lantai. Seolah-olah di lantai itu ada jasad Yuki. Jangan ngeliat ke Yuki Katonya ya. Yang main sama lu tadi. Apa tuh orang ya? Yuki kan itu. Bercanda sih. Iya. Udah, gitu. Kalau ini mau main film sama gua, aku meninggal tadi. Jangan-jangan nih pas yoga tadi udah gak ada. Awas ini, awas. Oke pemirsa, Yuki Kato akan bingung. Dia sebenarnya harusnya dia nge ya. Harusnya dia nge. Itu kan agent yang dia tadi ngerjain dia. Cuma karena dia udah panik, jadi dia akal sehatnya logikanya hilang. Dia nggak sadar bahwa dia dikerjain. Gue pikir dia udah sadar nih, tapi dia belum sadar loh. Saking dia paniknya bingung ya. Oke, gue keluar ya, gue keluar. Upload aja di ini, di Instagram. Ini aja. Ingat sayang gue. Masih inget dosa gue. Udah mati aja gara-gara makan celaya. Aduh, les dong. Ese. Karena Yuki, lo ada di hari ya.